قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقار. Seorang penyair Yaman mengatakan musahabatu rijali dzawil wafai naimul khuldi fi daril fana'i. Berteman dengan orang-orang yang dzawil wafa, menepati janji dalam mengamalkan agama, adalah nikmat surga yang ada di dunia. Nah, makan kan juga nikmat surga. Di dunia ada makan juga, sama, lain. Makanannya surga dengan makanannya dunia lain. Kalau berkumpul dengan orang soleh itu orangnya juga itu juga. Orang-orang soleh yang akan kamu temui di surga itu ya yang sekarang kamu temui itu. Ini duduk di masjid dengan orang-orang soleh, ngaji ini ya termasuk nikmat surga yang ada di dunia. Nikmat zikrullah, yang kamu ingati di surga itu ya Allah yang kamu ingati dulu di dunia itu. Cuman zikirnya di surga tidak sama dengan zikirnya di dunia, karena di sana sudah tidak ada halangan, sehingga lebih konsentrasi. Di dunia itu kan zikir karena banyak masalah itu tadi, sehingga kamu tidak bisa konsentrasi, sehingga kenikmatan zikir di dunia ini sangat jauh dengan kenikmatan zikir di surga nanti. Ini hasilnya orang-orang yang takwa. Ya, setan tuh sering nipu kita. Ngaji, hari-hari ngaji, hari-hari dakwah, ya hasilnya opo toh? Karuan kerja di pabrik, di satpam. Ini adalah tipuan setan supaya kamu nggak mau ngaji. Sebaliknya kamu harus berpikir balik. Orang-orang dunia itu hasilnya apa toh? Orang dunia itu kerja habis-habisan, hasilnya ditinggal semua, nggak ada hasilnya. Yang punya hasilnya orang agama ini, orang dunia nggak punya hasil. Itulah, jadi orang itu kalau orang beruntung itu ilmu-ilmunya yang dulu tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu yang didapatkan setelahnya. Itu orang beruntung itu. Ketika kamu belajar ngaji, tafsir, Quran, hadis, terus kemudian kamu keluar setahun, ternyata yang diamalkan di situ juga Quran hadis. Yang kamu pelajari selama sekian lama ini sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam dakwah, kan ini gembira toh. Oh, ini sifat pertama ini, hadisnya ini, dalilnya ini, sifat kedua ini, ketiga ini, amal masjid itu ini. Hanya digembira. Nanti kamu belajar zikir, ternyata zikir itu dalil-dalil dari Quran juga banyak, ternyata dari hadis juga banyak. Jadi pengetahuannya yang akhir menguatkan yang dulu. Akhirnya gembira, ini orang beruntung kayak begitu. Maka orang itu harus hati-hati cari agama itu.
Ambillah agama ini dari orang-orang yang betul-betul ngerti. Kalau kamu ambil dari orang-orang yang betul ngerti, nanti tidak bertentangan, karena sumbernya satu. Tapi kalau kamu ambil agama dari orang-orang yang tidak ngerti atau setengah ngerti, nanti tuh tahu-tahu suwimpang siur, nggak karu-karuan jadinya itu. Itu setelah dakwah hidup, banyak pesantren-pesantren yang kemudian hidup, anak-anaknya orang-orang dakwah terus pada ngaji, pada ngapalin Quran. Wah, cocok itu, bagus itu. Hurufnya tok tuh yang saya nggak cocok. Beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kira-kira, ada seorang tokoh politik tuh datang di Manisjo sana, markas ulama. Bagus ini dakwah ini, tapi ini kok tidak ada kasnya ya, jadi tidak bisa permanen, tidak ada baitul malnya katanya dia. Maka kerja seperti ini bagaimana bisa permanen? Maka saya tanya, Pak, salat itu ada baitul malnya enggak? Enggak ada, kok bisa permanen? Itu sudah 1000 tahun orang juga masih sholat terus. Haji itu ada baitul malnya enggak? Enggak ada, kok bisa jalan? Terus apa itu, tahlilan ada baitul malnya enggak? Enggak ada, kok bisa jalan terus ya? Jadi untuk menjalankan satu usaha itu bukan mesti harus ada baitul mal, Pak, bukan. Harus mengeluarkan harta ya, tapi kalau baitul mal enggak perlu. Baitul malnya sakunya masing-masing, kantornya setiap masjid, mobilnya semua mobil yang sudah jalan itu boleh ditumpaki. Ya, orang dakwah itu semua mobil boleh ditumpangi. Semua masjid itulah masjid saya. Baitul malnya sakunya masing-masing. Kan enak udah. Kalau baitul mal itu dibikin sakunya masing-masing, nggak repot-repot nulis-nulis, nggak repot-repot administrasi, ya nggak? Udah. Sebelum dakwah sudah makan, setelah dakwah ya biasanya yang kamu makan itu aja kamu makan lagi, gitu aja. Nggak repot-repot. Sebelum dakwah naik mobil, tak ada naik mobil. Sebelum dakwah jalan kaki ya. Setelah dakwah jalan kaki lagi, gitu aja. Jadi sistem yang saya lihat ini sistem yang paling canggih sebetulnya, walaupun kelihatannya paling sederhana. Cuman karena perkara itu sebetulnya itu bagus, enak, mudah, belum dikenal banyak orang, maka ditolak. Kalau saya kenanya, dari sebut agama, Nabi dakwah juga begitu itu. Iya Sim, yang mana Sim? Si mari gak cocok kan huruf itu Sim. Nek liya-liyane iki cocok ae. Pomone selametane, mangane, ikrome cocok. Huruf itu gak cocok ya. Jadi mereka mengatakan, oh Nabi kok istrinya banyak, apa enggak sibuk dengan kenabiannya, sibuk dengan istrinya aja. Maka Allah berfirman, nabi-nabi dulu, maksudnya nabi-nabi yang kamu kenal, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua juga saya beri istri, beri anak. Kalau kamu itu bisa menerima kenabian nabi-nabi dulu yang punya banyak istri, bahkan Nabi Daud istrinya sebagian mengatakan 100, Nabi Sulaiman dia mengatakan 300. Kenapa kamu sekarang mengingkari Nabi Muhammad yang istrinya cuma 9?
Jadi orang itu kawin itu jangan dianggap satu cacat. Ini pikiran orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi kalau berzina tidak cacat. Ya. Bahkan Al-Imam Asy'arani mengatakan bahwa kawin itu pahalanya melebihi jihad. Ya. Karena tidak ada jihad kalau orang Islam itu nggak punya anak. Kalau nggak punya anak, nggak ada pasukannya. Lebih utama daripada bikin masjid. Karena kalau ada masjid tapi nggak ada orang yang punya anak kan biasanya kosong. Maka kawin itu lebih utama dari itu, kata Imam Sya'rani loh ini. Karena dari asbab perkawinan itulah muncul orang-orang soleh, muncul nabi-nabi, rasul-rasul, mujahidin, aulia, ulama, semua asal mulanya bahannya orang-orang kawin itu. Ini kalau dilihat dari segi itu, kalau dilihat dari segi lain, walaupun banyak orang kawin, kalau nggak ada dakwah, anaknya di narkoba semua. Maka dakwah lebih penting daripada kawin. Ini orang pondok juga bilang begitu. Ada dakwah, ada orang kawin, kalau nggak ada orang ngaji nanti dakwahnya ngawur, maka ngaji lebih penting dari semuanya. Yang senangannya makan begitu juga, semua itu nggak bisa jalan kalau nggak makan. Maka makanlah yang paling penting. Ya semangat wae. Itu semua benar, tapi yang penting itu sesuatu itu harus dikerjakan dengan pengaturan yang baik. Kawin itu baik kalau dengan pengaturan yang baik. Jihad itu baik kalau dengan dalam waktu yang sesuai. Dan lain sebagainya. Itu masalah pengaturannya itu aja. Makan itu baik kalau orang itu memang waktunya makan. Kalau orang sudah kehausan, hampir sekarat karena kehausan, yang paling baik minum bukan makan. Ya, orang yang sakit keras, yang paling baik berobat, bukan makan, bukan minum. Jadi harus diadakan satu pengaturan di sini. Kalau nanti tidak ada pengaturan, orang itu akan keliru memahami. Bangunan yang paling penting apa? Gentengnya. Karena kalau nggak ada genteng, kehujanan terus. Maka pasang genteng aja, tiangnya nggak dipikirkan. Bisa jalan kan? Nggak bisa jalan toh. Tiangnya yang paling penting. Tiang saja nggak ada gentengnya gimana? Maka dengan diatur demikian rupa, ada genteng, ada tiang dan sebagainya, itulah jadi sebuah bangunan. Namanya sholat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujud, baru itu sholat. Kalau berdiri saja, walaupun diri itu fadilahnya tinggi, sujud saja, aqrabu ma yakunu 'abd ila rabbi fa huwa sajid, enggak mau berdiri, enggak mau duduk, bukan jadi sholat.